Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini bertepatan dengan tanggal 26 Zulqa'dah. Besok malam Jumat tanggal 27 Zulqa'dah. Lusanya malam Sabtu tanggal 28 Zulqa'dah. Kemudian malam Ahad tanggal 29 Zulqa'dah. Malam Senin ada dua kemungkinannya. Bisa tanggal 30 Zulqa'dah, bisa juga tanggal 1 Zulhijjah. Bagi yang menetapkan berdasarkan hisab falaki atau perhitungan astronomi, sudah menetapkan bahwa malam Senin itu sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Kalau berdasarkan ru'ya atau pengamatan hilal, tentu baru bisa diputuskan pada malam Senin tersebut. Meskipun bisa diprediksi bahwa kemungkinan besar malam Senin kalau untuk kita di Indonesia itu belum masuk tanggal 1 Zulhijjah, tapi masih tanggal 30 Zulqa'dah. Karena posisi bulan pada malam Senin ketika matahari terbenam relatif masih sangat rendah, 2, sekian derajat, dan biasanya kalau ketinggiannya seperti itu maka tidak akan bisa untuk dilihat. Kalau tidak terlihat, maka tentu akan diputuskan bahwa malam Senin adalah malam 30 Zulqa'dah. Secara otomatis 1 Zulhijjahnya jatuh keesokan harinya pada malam Selasa. Saya tidak ingin menguraikan tentang hal tersebut sesuai dengan tema yang diamanahkan, yaitu mengenai keutamaan dari bulan Zulhijjah, terutama pada 10 hari pertamanya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Jami' Shahihnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang dijadikan sebagai waktu untuk melakukan amal soleh di dalamnya yang lebih disukai oleh Allah dibandingkan dengan hari-hari ini. Kemudian dijelaskan bahwa hari-hari ini yang dimaksud yakni ayyamul asr. Hari-hari ini yang dimaksud yaitu hari-hari yang 10.
Hari-hari 10 itu adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi itulah hari-hari yang paling disukai oleh Allah untuk dijadikan sebagai waktu melakukan amal soleh. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai utusan Allah, bagaimana jika dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah? Apakah tetap amal soleh di 10 hari pertama itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan dengan jihad di jalan Allah? Maka Nabi menegaskan, walal jihadu fi sabilillah. Iya, bahkan termasuk jika dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, tetap Allah lebih menyukai amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah. Illa rajul kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali kalau ada seseorang yang keluar, dia membawa dirinya, dia membawa hartanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, falam yarji min zalika bisyai'. Lalu kemudian tidak ada dari apa yang dia bawa, dirinya, hartanya, tidak ada sesuatu pun yang kembali. Artinya dia gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala dan hartanya pun juga dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa menandingi amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah tersebut. Sehingga ulama kita sebagian ketika menafsirkan firman Allah di surah Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajar walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Bagi ulama tafsir yang menentukan fajar tertentu dan malam 10 yang tertentu, minimal ada 3 pendapat. Ada sebagian ulama tafsir yang menyatakan fajar yang dimaksud adalah fajar 1 Muharram, dan malam 10 yang dimaksud adalah 10 malam pertama bulan Muharram. Pendapat kedua mengatakan bahwa fajar yang dimaksud adalah fajar Idul Fitri, dan malam 10 yang dimaksud yaitu 10 malam terakhir Ramadan. Pendapat yang lain mengatakan bahwa fajar yang dimaksud adalah fajar Idul Adha, dan malam 10 yang dimaksud yaitu 10 malam pertama Zulhijjah. Jadi ini menunjukkan bahwa waktu-waktu tersebut adalah waktu yang disukai oleh Allah untuk dijadikan sebagai waktu melakukan amal saleh. Nah, apa saja yang seyogianya dilakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah itu? Isilah malamnya dengan ibadah, dengan salat malam, dengan baca Quran, paling tidak dengan memperbanyak zikir, terutama 4 kalimat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tasbih, tahmid, kemudian tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak kalimat itu di 10 malam pertama Zulhijjah tersebut. Kemudian di siang harinya lakukanlah puasa. Puasa ini dilakukan selama 9 hari. Karena hari yang ke-10 itu sudah masuk hari raya Idul Adha, tentu diharamkan malah untuk berpuasa pada tanggal itu. Tapi 9 hari pertama itu disunahkan untuk berpuasa. Dan beberapa istri Rasulullah SAW menyampaikan bahwa puasa di 9 hari pertama Zulhijjah tersebut adalah puasa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semestinya kita juga memberikan perhatian yang besar terhadap puasa di 9 hari pertama Zulhijjah, sebagaimana perhatian yang kita berikan terhadap puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena kalau mau dilihat dalilnya, kalau puasa 6 hari di bulan Syawal, yang ada adalah hadis qauli, ucapannya Nabi. Nabi bersabda, "Man shama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, setelah itu dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa 1 tahun.
sifatnya qaul. Tapi ya, tidak ditemukan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah melakukan itu, puasa itu. Yang ada qaulnya Nabi, sabdanya Nabi. Sehingga ulama tidak sepakat akan kesunahan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau mazhab Syafi'i yang umum kita ikuti di Indonesia, memang itu dinilai sebagai sunnah. Itu mazhab Syafi'i. Karena itu kita di Indonesia biasanya sangat memperhatikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Lain halnya dengan mazhab Malikiyah dan Hanafiyah yang justru memakruhkan. Ini agak aneh kedengaran. Tapi itulah pendapat dalam mazhab Malikiyah dan Hanafiyah, memakruhkan puasa 6 hari di bulan Syawal dengan dalil mereka masing-masing. Tapi kalau puasa 9 hari di bulan Syawal, riwayatnya itu bukan sekedar kaulnya Nabi, tapi fi'liyahnya memang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa 9 hari penuh, ya berapa hari saja yang kita mampu, minimal 1 hari, yaitu puasa Arafah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyam yaumi Arafah. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa Arafah, maka beliau menjawab, puasa Arafah itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan menghapus dosa 1 tahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah ini lebih utama daripada puasa Asyura. Kalau puasa Asyura di hadis hanya disebutkan menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Tapi kalau puasa Arafah menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan menghapus dosa 1 tahun yang akan datang. Nah, meskipun mungkin menimbulkan pertanyaan, apa maksudnya menghapus dosa 1 tahun yang akan datang? Oh, dosanya belum dilakukan, sudah dihapus. Nanti malah orang kemudian, udah kalau begitu kita berbuat dosa saja. So, kita sudah puasa karena sudah dihapus. Ulama kita menjelaskan yang dimaksud di situ dikurangi atau bahkan dihilangkan keinginan di dalam hati untuk melakukan perbuatan dosa. Kalau hilang keinginan di hati atau minimal berkurang keinginan untuk melakukan dosa, maka itu seperti kedudukannya dengan dihapuskan dosa-dosa. Sama di dalam Al-Quran ada 2 kata yang digunakan oleh Allah yang diterjemahkan menyelamatkan, najainakum dengan anjainakum, sama-sama artinya menyelamatkan kalian. Tapi bentuknya beda, maknanya beda. Menyelamatkan itu 2 macam. Ada menyelamatkan dari satu keburukan yang sudah terjadi. Ada juga menyelamatkan keburukan dari yang belum terjadi tapi berpotensi terjadi. Misalnya apa ya? Ada kebakaran. Ada kebakaran. Banyak rumah yang kemudian terbakar. Lalu ada rumah yang tidak terbakar. Kita katakan rumah itu diselamatkan oleh Allah dari kebakaran yang sudah terjadi. Tapi kalau misalnya ada seseorang yang keluar dari rumahnya, mengadakan perjalanan, di tengah perjalanan baru dia teringat, ternyata kompornya belum dimatikan. Akhirnya dia pulang kembali ke rumahnya. Yang seandainya dia tidak pulang, maka ada potensi besar terjadi kebakaran misalnya. Itu juga namanya menyelamatkan dari kebakaran. Tapi dari kebakaran yang belum terjadi, hanya berpotensi terjadi. Jadi menghapus dosa, dan dosa yang sudah dilakukan dihapus oleh Allah. Ada yang berpotensi kita lakukan, tapi Allah hilangkan keinginan, atau paling tidak dikurangi keinginan di hati untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Nah, itu keistimewaan puasa Arafah. Nah, boleh jadi tahun ini seperti tahun kemarin juga akan timbul lagi diskusi-diskusi itu. Ini puasa Arafahnya dilakukan kapan? Karena ada potensi besar terjadinya perbedaan penetapan 1 Zulhijjah yang tentu konsekuensinya perbedaan 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah antara pemerintah kita dengan pemerintah Saudi. Ya, pemerintah Saudi. Kalau di Indonesia saya sebutkan tadi belum bisa dipastikan Pak ya, karena namanya ru'yah itu baru bisa dilakukan pada akhir bulan. Tapi potensinya malam Senin belum terlihat, sehingga malam Senin akan ditetapkan sebagai tanggal 30 Zulhijjah. Nanti kita lihat. Ya, malam Selasanya itu 1 Zulhijjah. Ini beda di Saudi. Kalau di Saudi pada malam Senin, bulan itu sangat tinggi posisinya pada saat matahari terbenam, dan kemungkinan besar akan terlihat. Sehingga karena terlihat, maka kemungkinan besar akan ditetapkan 1 Zulhijjahnya di Arab Saudi itu malam Senin. Nah, jadi selisih 1 hari. Sehingga konsekuensinya nanti
lebarannya akan berbeda. Kalau di Indonesia itu sudah di kalender kan terlihat hari Kamis. Karena kalau hari Selasa tanggal 1, berarti Selasa depannya ditambah 7 tanggal 8. Hari Rabu 9, hari Kamis tanggal 10 Zulhijjah, hari Raya Idul Adha. Nah, kalau Indonesia hari Kamis, maka di Saudi kemungkinan besar hari Rabu. Nah, kalau hari Rabu lebarannya di Saudi berarti jamaah haji itu wukuf di Arafah sehari sebelumnya pada hari Selasa. Nah, dan timbullah pertanyaan, terus kita puasa Arafahnya kapan ini? Apakah pada hari Selasa ketika jamaah haji wukuf di Arafah, atau pada hari Rabu hingga tanggal 9 Zulhijjah bagi kita di Indonesia? Ulama kita pun berbeda pendapat. Saya sebutkan misalnya beberapa lembaga-lembaga agama dunia. Saya baca misalnya, karena saya paling senang membaca itu fatwa-fatwa dari Mesir, lembaga fatwanya Darul Ifta Al-Misriyah. Itu sebetulnya kalau Darul Ifta lebih menyarankan supaya mengikuti keputusan pemerintah Arab Saudi dalam persoalan haji ini, Pak, karena amalan-amalan haji berkaitan di sana, sehingga puasa Arafahnya ikut ke sana. Begitu juga Lajnah Daimahnya Arab Saudi, seperti itu juga putusannya. Nah, tapi beberapa ulama secara personal itu lebih memilih bahwa puasa Arafah itu tidak merujuk kepada tempat, tapi dia merujuk ke waktu. Kan pertanyaan besarnya ini, puasa Arafah merujuknya ke tempat atau ke waktu? Kalau merujuk ke tempat yang dimaksud yaitu tempat pelaksanaan wukuf di Arafah, ya, hari Selasa insya Allah. Tapi kalau merujuk ke waktu, maka yang dimaksud puasa Arafah adalah puasa tanggal 9 Zulhijjah, tanggal di mana kita berada pada saat puasa. Nanti kalau kita di Indonesia puasanya 9 Zulhijjah pada saat kita berada di Indonesia. Yang saya katakan tadi kemungkinannya pada hari Rabu. Nah, jadi seperti itu pendapat ulama kita, Pak. Masing-masing ada dalilnya itu. Kalau yang mengatakan tidak merujuk kepada tempat atau aktivitas wukuf, karena puasa Arafah itu lebih dulu disyariatkan dibandingkan dengan ibadah haji. Haji itu baru diwajibkan pada tahun ke-6 Hijriah. Ibadah haji diwajibkan 6 Hijriah. Ya. Sementara Nabi melaksanakan haji itu pada tahun ke-10 Hijriah. Melaksanakan. Tapi sebelumnya itu sudah ada ini, Pak, hari Raya Idul Adha-nya, sudah ada puasa Arafahnya. Nah, berarti tidak merujuk kepada tempat dan waktu. Saya sering sampaikan, saudara, ya kita puasa sajalah pada 2 hari itu. Puasalah pada hari Selasa mengikuti waktu wukuf jemaah haji di Arafah. Ayo besok kita puasa lagi, puasa tanggal 9 Zulhijjah. Yang mengatakan, tapi sudah lebaran orang di Saudi, ya. Di sana lebaran, kita belum lebaran. Kita belum lebaran, berarti itu masih tanggal 9 Zulhijjah. Bahkan saya sampaikan tadi, kalau bisa 9 hari kita puasa, 9 hari. Seandainya kita punya kemampuan untuk itu. Nah, kembali kepada amalan-amalan di bulan Zulhijjah ini. Malamnya malam lebaran, laksanakanlah sholat malam. Di dalam hadis memang sanadnya dhaif, tapi kedaifannya tidak parah, dan itu masih diamalkan menurut para ulama kita. Diriwayatkan Nabi bersabda, "Man qama lailatal Id lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub." Barang siapa yang menghidupkan malam 2 hari raya, maka hatinya tidak akan mati ketika banyak hati manusia sudah mati. Jadi kita hidupkan malamnya dengan salat malam. Malam-malam lain juga kita hidupkan dengan salat, tapi kita tambah intensitasnya pada malam lebaran. Besoknya kemudian kita laksanakan salat Idul Adha. Salat Idul Adha sunnah muakkadah dalam mazhab Syafi'i, wajib dalam mazhab Hanafiyah. Salat Idul Adha, ya, bisa kita laksanakan di masjid, juga bisa kita laksanakan di tempat yang terbuka. Ulama menyepakati itu, meskipun berbeda pendapat lebih baik mana. Kalau untuk penduduk Makkah lebih baik salatnya di masjid, yaitu Masjidil Haram. Kalau masjidnya sempit, tidak bisa menampung banyak jamaah,
maka lebih baik di lapangan, di tempat terbuka. Yang berbeda ulama ketika masjidnya luas, bisa menampung banyak jamaah. Apakah lebih baik di masjid atau lebih baik di lapangan? Kalau mazhab Syafi'i lebih baik di masjid. Ya. Memang benar Rasulullah lebih sering melaksanakannya di tempat yang terbuka, karena ketika itu Masjid Nabawi tidak bisa menampung banyak jamaah ketika pelaksanaan sholat Id. Tapi ketika masjid cukup besar, lapang, maka silakan saja kita laksanakan di masjid, itu lebih baik dalam mazhab Syafi'i. Pada intinya Pak, dua-duanya boleh. Kemudian selesai sholat, laksanakanlah syariat kurban, penyembelihan kurban. Kalau memungkinkan sembelih sendiri, itu yang paling baik. Tapi kan jarang. Kalau tidak, kita wakilkan kepada orang lain dan usahakan hadir menyaksikan penyembelihan itu. Sambil membaca yang Nabi ajarkan kepada putrinya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Nabi menyampaikan kepada beliau, "Ya Fatimah, qumi washhadi wa quli." Wahai Fatimah, berdirilah, saksikanlah penyembelihan hewan kurban, dan bacalah Fatimah, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin." Sesungguhnya salatku, nusukku, kurbanku secara khusus dan ibadahku secara umum, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Dengan itulah saya diperintah, dan saya termasuk orang yang berserah diri. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan Allah. Terakhir saya ingatkan kembali, meskipun mungkin juga pernah sampaikan, bagi yang bermaksud untuk berkurban, maka dilarang untuk mencukur rambut, mencabut bulu, dan memotong kuku sejak masuknya tanggal 1 Zulhijjah. Ya, sejak masuknya tanggal 1 Zulhijjah itu dilarang untuk melakukan aktivitas tadi sampai dengan selesainya penyembelihan hewan kurban itu. Mungkin demikian Pak pengantarnya. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pengantar tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Silakan Pak. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?